Wah, anak seorang jamu gendong mau keluar negeri. Mana mungkin, sedangkan mereka aja kebanyakan anak-anak orang kaya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya berlimpah, barokah, enteng jodoh, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaih. Apa kabar sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam ketaatan, sehat jasmani dan rohani, diberi kemudahan dalam segala urusan, rezeki berlimpah, harta barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Baiklah, dalam kesempatan kali ini video saya akan membahas tentang sedekah menggapai hajat, yaitu yang masih ada kaitannya dengan video sebelumnya, yaitu untuk mempercepat hajat kita supaya lekas kabul dalam riyadhah yang 30 hari ini, yaitu salah satunya yaitu dengan cara bersedekah. Sedekah adalah suatu amalan yang sangat mulia yang tidak akan terputus pahalanya walaupun pemberi sedekah tersebut sudah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Sedekah membuat kita paham bahwa harta tidak akan selamanya menjadi milik kita. Tetapi meskipun demikian, masih saja banyak sekali orang yang masih enggan untuk bersedekah karena mereka itu takut miskin dan takut hartanya akan berkurang jika disedekahkan. Padahal Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Kaya, Allah adalah yang Maha Pemberi rezeki. Sesungguhnya Allah yang Maha segalanya, yang mengurus alam semesta ini. Sedangkan cacing yang ada di dalam tanah pun itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Semut yang melata itu juga sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Kita sebagai manusia yang diberi akal, yang diberi karunia yang sangat sempurna, kenapa kita masih banyak berpikir, kita masih banyak mikir kalau mau mengulurkan tangan kepada orang lain? Takut miskin akan menjadi penghalang bagi seorang hamba untuk sukses dengan mudah, dan takut miskin akan membuat seorang hamba untuk mengulurkan tangan kepada orang lain atau untuk membantu kepada orang lain. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratum minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Yang artinya, setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Allah maha luas karunianya dan Allah maha mengetahui.
Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Demikian juga Allah telah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 261 sebagaimana berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah. Wallahu yudhaifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti sebiji tanaman yang tumbuh darinya 7 tangkai, dan setiap tangkai menghasilkan 100 buah, dan Allah maha melipat gandakan kepada siapa yang diinginkan. Allah maha lapang dan maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Godaan terbesar yang ada dalam diri kita yaitu untuk enggan bersedekah, karena di dalam diri manusia tersebut yaitu ada sifat kikir. Dan sifat kikir ini akan menjadikan rasa takut seseorang yang selalu enggan untuk bersedekah, karena orang yang kikir itu yang ada dalam pikirannya hanya ingin menumpuk harta sebagai persiapan. Dan seorang yang kikir apabila memiliki kelebihan harta, mereka akan menumbuhkan rasa iri dan dengki dalam hati mereka. Dengan sifat iri ini, maka setan akan mendorong untuk melakukan aneka kejahatan seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya. Dari sisi lain, kekikiran melahirkan yaitu sifat rakus dan sifat tamak. Dan orang yang memiliki sifat seperti ini akan menjadi lahan yang sangat subur bagi setan, karena mereka akan menghantarkan orang yang memiliki sifat yang demikian itu untuk menjerumuskan ke dalam kejahatan, dan mereka akan menggais rezeki dengan jalan yang haram. Ada sebuah contoh yang sangat inspiratif. Dia adalah seorang pelajar yang masih duduk di bangku aliyah kelas 3. Dia terlahir yaitu dari seorang ibu yang sangat solehah tapi miskin harta, dan bapaknya sudah meninggal dunia. Anak ini yang setiap harinya pekerjaannya setelah pulang sekolah yaitu membantu ibunya untuk menjual jamu gendong. Sepulang dari sekolah, pergi ke kebun untuk mencari rempah-rempah, dan akhirnya ditumbuknya, kemudian dijual sampai habis. Dan kadang-kadang juga kalau musim hujan bahkan tidak laku. Yang akhirnya jamu yang belum laku tadi itu dibawa kepada para du'afa atau langganan yang biasanya membelinya tapi untuk disedekahkan. Dan setiap hari Jumat anak ini menjual jamunya yaitu dengan digratiskan semua atau diniatkan untuk sedekah. Setiap hari pekerjaannya ini adalah rutin untuk membantu orang tuanya yang memang terlahir dari kondisi ekonomi yang sangat memilukan sekali.
bagaimana ia seorang anak jual jamu gendong, yang anak tersebut memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dia pintar sekali dan bercita-cita ingin kuliah ke luar negeri dan ingin memiliki sekolah sendiri atau pondok yang nanti pondok tersebut akan digratiskan untuk kaum du'afa dan untuk anak yatim. Qadarullah, karena keikhlasan hati anak ini, karena mulianya hati anak ini untuk membantu ibunya setiap hari dengan ikhlas, dengan tulus, dan tidak ada keterpaksaan sedikit pun. Qadarullah, setelah lulus dari Alia, anak ini mengikuti tes, yaitu untuk kuliah ke luar negeri. Dan pada waktu itu semua teman-temannya menertawakan, mengeceknya, membuli. Wah, anak seorang jamu gendong mau kuliah ke luar negeri, mana mungkin, sedangkan mereka aja kebanyakan anak-anak orang kaya. Kecerdasan itu gak menjamin. Anak ini hanya terdiam dan menunduk. Dan di dalam hatinya dia terus berzikir dan melantunkan sholawat. Tidak henti-hentinya, kapanpun, dimanapun, dia selalu mendawamkan sholawat. Walhasil, setelah pengumuman turun, apa yang terjadi? Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, Qadarullah, dari yang sekian ribu yang mendaftar, anak ini termasuk adalah yang lulus dengan beasiswa. Alhamdulillah, setelah pengumuman turun, anak ini memberitahu ibunya, dan ibunya berpesan kepada anaknya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Jangan tinggalkan bersedekah. Teruskan hatimu menggapai ridho Allah. Nafasmu penuhilah dengan zikir, seperti yang ibu ajarkan dari kecil. Sekarang atau besok, jika kamu nanti jadi orang besar, jangan lupa kepada kaum du'afa dan orang yang sudah banyak membantumu, orang yang sudah membeli jamumu. Dan anak ini hanya mengangguk dan mentaati semuanya, dan mengamalkan semuanya, dan menjalankan semuanya yang diperintahkan oleh ibunya. Karena anak tersebut adalah yang sangat solehah sekali. Dan keajaiban yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, ketika urusan anak ini mau keluar negeri, sudah mau selesai, datalah teman dari saudagar yang sangat kaya raya, dan beliau juga memiliki sebuah pesantren tahfidz Quran yang digratiskan untuk para kaum du'afa. Anak kiai ini dan saudagar ini kebetulan kenal dengan anak si jamu gendong ini ketika sama-sama mengikuti tes ke luar negeri. Dan apa yang terjadi? Anak laki-laki ini, anak saudagar kaya ini ingin menjadikan anak si jamu gendong ini
sebagai istri dan ingin menikah sebelum berangkat ke luar negeri. Dan dia datang dengan orang tuanya, mengutarakan hajatnya. Kemudian si ibu anak ini menerima lamaran tersebut setelah anaknya ditanya. Ketika anaknya ditanya, "Nak, bagaimana? Ini ada orang yang melamarmu, tapi dia juga ingin sekolah ke luar negeri, sama seperti Pak tujuanmu, dan sama juga kuliah yang ingin engkau tuju." Jawaban anak ini adalah, "Kalau menurut ibu baik, dan kalau ibu senang, saya hanya bisa mentaati dan menerima apa yang ibu perintahkan kepada saya. Kalau ibu menerimanya, saya juga menerimanya. Jikalau itu menurut ibu baik, insya Allah menurut Allah juga baik. Saya hanya mengikut apa maunya ibu saja. Yang penting ibu bahagia, yang penting ibu senang." Subhanallah. Akhirnya mereka berdua menikah, dan setelah menikah mereka melanjutkan kuliah luar negeri bersama-sama. Dan setelah pulang dari luar negeri, mereka sama bapaknya, karena bapaknya sudah memiliki yayasan memang sebelumnya, akhirnya keduanya yang memimpin dan meneruskan yayasan tersebut. Sekian dari kisah yang sangat inspiratif ini, semoga bisa menjadikan ibrah bagi saudara dan sahabat semuanya yang masih enggan untuk mengulurkan tangan, untuk berbagi dengan orang lain, untuk membahagiakan orang lain, untuk membantu dengan orang lain. Dengan adanya sebuah kisah yang sangat inspiratif ini, semoga mampu mendobrak hati panjenengan sami untuk lebih mudah mengulurkan tangan dan bantuan kepada sesama yang lebih membutuhkan. Sekian, salam bersolawat, semangat bersolawat, semoga mulia dunia dan akhirat. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.